Kasus kematian Rasputin, sang penyihir yang tak bisa mati pada musim dingin yang membekukan di Rusia, malam tanggal 30 Desember tahun 1916. Sebuah kisah mengerikan dan penuh misteri terjadi kisah tentang kematian Grigory Rasputin, sang mistikus yang telah lama menjadi bayang-bayang kelam di istana Tsar Rusia. Siapa Rasputin? Grigory Yefimovich Rasputin bukanlah bangsawan. Ia lahir dari keluarga petani sederhana di Siberia tahun ke-1869. Namun, dari masa kecilnya, orang-orang percaya bahwa Rasputin memiliki anugerah kemampuan penyembuhan dan penglihatan masa depan. Julukan orang suci gila melekat padanya, walau banyak yang menganggapnya hanya penipu dan pemabuk. Nama Rasputin mulai menanjak ketika ia masuk ke lingkaran dalam keluarga kerajaan Rusia, Tsar Nicholas II dan Tsarina Alexandra, putra mereka. Alexei menderita hemofilia, penyakit darah yang mematikan. Hanya ketika Rasputin hadir dan berdoa, keajaiban terjadi. Alexei sembuh. Apakah ini sihir, psikologi, atau sekadar kebetulan? Tak ada yang tahu pasti. Kemarahan dan ketakutan, namun di balik perannya sebagai penyelamat sang pangeran muda, Rasputin menjadi sosok yang dibenci banyak orang. Ia dianggap sebagai biang keladi kehancuran Rusia. Perang yang tak berujung, penderitaan rakyat, dan keputusan politik yang aneh. Para bangsawan percaya bahwa Tsarina Alexandra yang sangat mempercayainya telah jatuh ke dalam kendali mistis Rasputin. Desas-desus mengatakan Rasputin juga terlibat dalam pesta-pesta rahasia, hubungan gelap, dan praktik ilmu hitam. Masyarakat, gereja, dan para politisi bersatu dalam satu ide, Rasputin harus mati. Rencana pembunuhan Pangeran Felix Yusupov bersama Grand Duke Dmitri Pavlovich dan politisi sayap kanan Vladimir Purishkevich merancang konspirasi besar. Mereka tahu bahwa membunuh Rasputin bukan sekadar tindakan politik, tetapi juga langkah menyelamatkan Rusia. Pada malam itu, Rasputin diundang ke istana Maika milik Yusupov. Mereka menyambutnya dengan makanan dan minuman yang telah diberi racun sianida dalam dosis besar. Anehnya, Rasputin tetap santai, makan dan minum seolah racun itu tidak berpengaruh sama sekali. Panik melanda para konspirator. Yusupov, yang ketakutan, mengambil pistol dan menembak Rasputin di dada. Rasputin roboh. Mereka meninggalkan ruangan untuk mengatur langkah berikutnya. Namun, ketika Yusupov kembali memeriksa, Rasputin membuka matanya, berdiri, dan melawan. Ia berusaha melarikan diri keluar istana. Darah mengucur, namun tekadnya tak runtuh. Akhirnya, mereka menembak lagi beberapa kali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Rasputin ditembak di kepala. Setelah tubuhnya tergeletak, mereka mengikatnya, membungkus tubuh itu, dan melemparkannya ke sungai Neva yang membeku. Legenda terlahir ketika tubuh Rasputin ditemukan. Hasil otopsi menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Ia masih hidup ketika tubuhnya dilemparkan ke sungai. Air dingin mungkin yang benar-benar mengakhiri nyawanya. Kematian Rasputin justru menciptakan legenda yang lebih besar daripada hidupnya. Ada yang mengatakan ia adalah iblis, ada yang percaya ia utusan Tuhan. Ada pula yang beranggapan bahwa seluruh kisah pembunuhannya dibesar-besarkan agar namanya tetap hidup dalam sejarah. Fakta atau mitos? Sejarawan modern mencoba menelusuri kebenaran di balik malam berdarah itu. Beberapa meyakini kisah racun mungkin dilebih-lebihkan, bahkan mungkin tak ada racun sama sekali. Penembakan dan pembuangan ke sungai memang benar terjadi. Namun bagian tentang Rasputin yang bangkit dari kematian masih menjadi perdebatan. Yang pasti, kematian Rasputin menandai awal runtuhnya Kekaisaran Rusia. Hanya beberapa bulan setelahnya, revolusi Bolshevik meletus, Tsar Nicholas II digulingkan, dan keluarga kerajaan dihancurkan. Akhir sang penyihir Rasputin meninggalkan warisan misteri dan ketakutan. Apakah ia benar-benar sakti? Ataukah ia hanya manusia biasa yang terjebak dalam pergulatan kekuasaan dan takdir tragis? Satu hal yang abadi, kisah kematiannya terus hidup. Kisah seorang penyihir Rusia yang tak bisa mati, yang bahkan setelah kematiannya tetap menjadi bayang-bayang dalam sejarah dunia.